Tiromsi Sitanggang punya sederet gelar akademis, yakni SH Sarjana Hukum, MH Magister Hukum, MKN Magister Kenotariatan, dan gelar S3 yakni Doktor di bidang hukum. Dia dosen di sebuah universitas di Medan, juga membuka praktik notaris di rumahnya di Jalan Gaperta, Helvetia Tengah, Kota Medan, dan mempekerjakan staf untuk membantunya. Tiromsi si wanita karir merupakan tulang punggung keluarga. Suaminya Rusman Situngkir dulu punya bengkel tapi sekarang tidak bekerja. Mereka memiliki 2 anak, Pahala dan Angel. Setiap hari Tiromsi selalu sibuk, tidak hanya sibuk dengan urusan substansi pekerjaan tapi juga sibuk dengan segala macam urusan rumah tangga. Hal itulah yang dilakukannya pada Jumat pagi 22 Maret 2024. Dirinya sibuk membilas kain di depan rumah, sedangkan suaminya Rusman berada di halaman mengelap mobil. Tiba-tiba Tiromsi mendengar suara keras seperti tabrakan di jalan. Betapa terkejut dirinya saat melihat suaminya Rusman telah tertelungkup di jalan, penuh luka. Rusman segera dibawa ke rumah sakit Advent. "Suami saya korban tabrak lari," kata Tiromsi pada petugas rumah sakit. Sungguh malang, Rusman dinyatakan meninggal dunia. Petugas rumah sakit yang mengetahui Rusman merupakan korban tabrak lari segera melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi datang dan melihat kondisi jasad yang mengalami luka-luka dan memar di wajah serta bagian kepala. Kepada polisi, Tiromsi menjelaskan, awalnya dia mendengar benturan keras, lalu serta-merta menoleh dan melihat sang suami Rusman sudah jatuh tertelungkup di jalan aspal di dekat rumahnya. Tiromsi berteriak minta tolong. Kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lewat dengan sepeda motor, juga 2 pejalan kaki membantu mengangkat Rusman ke ruang kerja. Selanjutnya Tiromsi minta bantuan tetangga dan warga sekitar mengangkat Rusman ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Polisi menyarankan agar Tiromsi melaporkan kejadian tabrak lari itu. Tapi Tiromsi menolak sebab dirinya sudah mengikhlaskan kepergian suaminya. Ketika polisi mengecek lokasi kecelakaan di jalan dekat rumah Tiromsi, tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan di aspal. Warga sekitar juga mengatakan tidak melihat apa-apa. Namun Surya, tetangga Tiromsi, mengatakan sebelum kejadian dia sempat mendengar beberapa kali teriakan Rusman minta tolong dari arah kamar tidur pria itu. Sementara itu, keluarga Rusman yang dikabari tentang meninggalnya Rusman bergegas datang ke rumah sakit. Mereka terguncang Rusman pergi begitu tiba-tiba. Kepada Tiromsi, pihak keluarga Rusman minta agar kejadian tabrak lari itu dilaporkan kepada polisi dan dilakukan visum atau otopsi pada jasad, tapi Tiromsi menolak. Tentu saja keluarga Rusman heran dan bertanya-tanya, sebab dulu ketika Rusman mengalami kecelakaan lalu lintas, Tiromsi segera melapor kepada pihak berwajib, bahkan mengurus kompensasi 7 juta dari jasa raharja. Tapi mengapa sekarang bungkam dan mengatakan ikhlas suaminya meninggal akibat tabrak lari? Karena penasaran, Haposan dan Anggiat, saudara kandung Rusman, mendatangi lokasi kecelakaan. Tapi sama seperti polisi, mereka tidak melihat ada bekas kecelakaan. Warga sekitar juga mengatakan tidak melihat apa-apa. Sementara itu, Tiromsi membawa jasad suaminya untuk dimakamkan pada 25 Maret 2024 di kampung Sipali-Pali, Dairi, di usia 61 tahun. 2 hari kemudian, pada 27 Maret, Haposan yang merasa kematian adiknya Rusman tidak wajar melapor ke Polsek Helvetia. Esoknya, Tiromsi yang tahu kini dirinya menjadi pihak yang dicurigai mendatangi keluarga Rusman berupaya untuk berdamai agar keluarga Rusman mencabut laporan ke polisi. Setelah menerima laporan Haposan, polisi pun memulai investigasi termasuk menanyai saksi-saksi. Ketika polisi hendak melakukan olah TKP di rumah Tiromsi, wanita itu berusaha menghalangi dan melarang masuk. Barulah berbekal surat perintah dari pengadilan, pihak kepolisian berhasil melakukan penggeledahan. Dan di kamar ditemukan bercak darah mengering. Jika dilihat dari polanya, darah itu merupakan cipratan dari objek yang terkena benturan. Tiromsi bersikeras darah itu adalah darah haid anaknya. Namun hasil tes menunjukkan persentase kecocokan bercak darah di TKP dengan darah milik Haposan yang merupakan abang kandung Rusman adalah 99,99%, sehingga dapat disimpulkan bercak darah di TKP adalah milik Rusman. Pihak kepolisian juga harus melakukan otopsi pada jasad untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Padahal jasad sudah dimakamkan sehingga harus dilakukan ekshumasi. Namun Tiromsi menolak, sehingga kemudian izin diberikan pihak keluarga Rusman yakni Haposan dan Anggiat.
Hasil otopsi menunjukkan banyak ditemukan luka-luka. Korban mati lemas akibat pendarahan hebat di kepala yang disebabkan retaknya tengkorak akibat trauma benda tumpul. Luka yang terdapat pada jasad berbeda dengan luka korban kecelakaan. Jika luka kecelakaan biasanya berupa luka seret atau terpental dan terlindas, sedangkan luka pada jasad Rusman akibat trauma benda tumpul. Selain itu, ada hal lainnya yang sangat mencurigakan. Sebulan sebelum kematian Rusman, tanpa setahu pria itu, Tiromsi mengasuransikan kematian Rusman senilai 500 juta. Demikianlah berdasarkan bukti-bukti tersebut, pada September 2024, yakni sekitar 6 bulan setelah kematian Rusman, polisi akhirnya menangkap Tiromsi yang sempat melakukan perlawanan dan menetapkannya sebagai tersangka pembunuh sang suami Rusman. Polisi menduga Tiromsi membunuh Rusman dengan bantuan salah satu orang dekatnya, yakni Gripa, yang jadi buronan polisi. Saat konferensi pers di Polsek Helvetia, Medan, Tiromsi berkali-kali mengungkapkan kekecewaannya atas tuduhan itu. Dia menegaskan, selama pernikahan dirinya lah tulang punggung keluarga, sedangkan sang suami Rusman tidak pernah memberi nafkah. Tiromsi merasa sudah banyak berkorban. Suami saya tidak pernah menafkahi saya sebutir beras pun. Suami sakit-sakitan saya rawat, bahkan anak dari hasil hubungan gelapnya saya besarkan. Keluarganya yang mau sekolah saya bantu. Meski begitu, saya sangat mencintai suami saya tidak membunuhnya. Walaupun suami saya tidak pernah menafkahi saya sebutir beras, tapi karena saya yang takut akan Tuhan, saya orang kampung, saya dididik di pinggir hutan rumah kami. Kalau dibilang saya ikut membunuh, boleh saya angkat tangan, saya orang Nasrani. Demi Tuhan, saya tidak membunuh. Bahkan hasil dari saya besarkan, saya urus, saya sekolahkan. Semua keluarga si Tungkir itu yang mau bersekolah perawat, karena saya dibesarkan di Sari Mutiara, saya bawa dari kampung yang mau sekolah beasiswa, yang mau sekolah setengah bayar, yang mau kursus. Saya demi Tuhan yang Maha Esa, saya tidak melaksanakan. Tiromsi juga mengatakan rumah tangganya baik-baik saja. Benarkah begitu? Di persidangan terungkap hal yang sangat berbeda. Begini ceritanya. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Medan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyatakan Tiromsi melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dan menuntutnya vonis mati. Saksi-saksi dihadirkan. Insinyur Haposan, abang kandung Rusman, bersaksi Tiromsi berprofesi sebagai notaris dan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Dia memiliki kantor di rumah dan mempekerjakan seorang staf dan sopir. Hubungan pernikahan Tiromsi dan Rusman tidak harmonis. Rusman pernah curhat pada Haposan, dirinya pernah dianiaya Tiromsi 2 kali dan diberi makan nasi basi. Tiromsi juga tidak membayar iuran BPJS Rusman. Di kontak WA, Tiromsi memuat nama Rusman sebagai benalu atau predator. Menurut Haposan, sebelum meninggal Rusman sehat meski sebelumnya memiliki riwayat penyakit stroke tapi sudah sembuh. Surya, tetangga Tiromsi, bersaksi pada hari kejadian Jumat pagi 22 Maret 2024, dia sedang bekerja membuat tempat kos-kosan di rumahnya yang berada di belakang rumah Tiromsi. Sekitar pukul 10 atau 11 pagi, tiba-tiba dia mendengar suara dari arah kamar Rusman. Surya menempelkan telinga di jendela kaca nako kamar Rusman. Dia mendengar Rusman merintih dan minta tolong 3 hingga 4 kali. Dia juga mendengar ada orang yang berbisik-bisik dalam bahasa Batak yang tidak dimengertinya. Setelah itu, diam. Tidak ada lagi suara sehingga Surya melanjutkan pekerjaan. Beberapa saat kemudian, Surya mendengar kehebohan di rumah Tiromsi. Ternyata Rusman jadi korban tabrak lari dan dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Surya dan warga lainnya mendapat undangan dari Tiromsi untuk datang ke rumah Tiromsi. Alasannya, Tiromsi ingin mengucapkan terima kasih sebab mereka telah menolong Rusman. Tapi Surya menolak. Dia heran, jika hanya ingin mengucapkan terima kasih, mengapa harus mengundang warga ke rumah?
Saat itu menurut Surya, kecurigaannya terhadap Tiromsi semakin kuat. Nike Lestari, mantan pegawai Tiromsi, turut bersaksi di persidangan. Nike pernah bekerja di bagian admin pada Tiromsi sekitar 6 bulan di tahun 2023, tapi kemudian mengundurkan diri karena hamil. Saat masih bekerja di kantor notaris yang berada di rumah Tiromsi, Nike kerap melihat Tiromsi memaki Rusman dan Angel anak mereka dengan sangat kasar sampai-sampai menyebut alat kelamin. Menurut Nike, kehidupan rumah tangga Tiromsi dan Rusman tidak harmonis. Keduanya sering bertengkar, dan Tiromsi memanggil Rusman sebagai predator dan benalu kopi, tapi Rusman selalu mengalah dan tidak pernah melawan. Suatu hari Nike pernah mendengar Tiromsi dan Rusman bertengkar, lalu Rusman berteriak, "Kenapa kau pukul aku? Kenapa kau pukul aku?" Selama ini, Nike melihat Rusman di rumah saja. Nike kasihan setiap kali melihat Rusman ingin makan nasi yang baru dimasak, maka Tiromsi akan marah, sehingga akhirnya Rusman makan nasi basi. Jika Tiromsi tidak di rumah, barulah Rusman bisa lebih leluasa. Menurut Nike, Rusman beberapa kali bercerita dirinya dituduh Tiromsi berselingkuh. Padahal menurut Rusman, Tiromsi lah yang berselingkuh dengan sopirnya, Gripa Sihotang. Rusman juga mengatakan Tiromsi sering main dukun. Di persidangan, Nike membeberkan Tiromsi sengaja memisahkan kartu keluarganya dengan Rusman tanpa setahu Rusman. Rusman dibuatkan kartu keluarga sendiri, terpisah dari kartu keluarga Tiromsi dan kedua anaknya Angel dan Pahala. Sehubungan dengan pemisahan kartu keluarga tersebut, Tiromsi berpesan agar Nike tutup mulut dan jangan memberitahu Rusman. Nike juga mengatakan Tiromsi bersikap buruk kepada sang suami Rusman, tapi sebaliknya, Tiromsi selalu bersikap baik kepada sang sopir Gripa. Dia membuatkan Gripa kopi, menyuguhkan makanan dan buah-buahan. Ketika Nike menerima kabar Rusman meninggal, dia bertanya kepada Angel apa yang terjadi. Dan Angel mengatakan sebelum meninggal, sang ayah Rusman bertengkar dengan sang ibu Tiromsi soal tanah warisan. Kesaksian paling rinci disampaikan Fani Sitanggang yang merupakan saudara Tiromsi sekaligus pegawai Tiromsi di kantor notaris. Menurut kesaksian Fani, pada Jumat pagi 22 Maret 2024, dirinya tiba di rumah Tiromsi sekitar pukul 8 pagi. Saat itu Fani melihat Rusman sedang membereskan rumah sedangkan Tiromsi membereskan ruangan kantor. Tiba-tiba Tiromsi menyuruh Fani membeli air galon. Fani pun pergi membeli air galon, tapi air galon tidak tersedia sehingga dia pulang. Nah, saat itu dia lihat sang sopir Gripa Sihotang datang. "Kalian mau keluar ya?" tanya Fani pada Gripa. "Iya, saya dihubungi ibu," jawab Gripa. Karena air galon belum dibeli, kembali Tiromsi menyuruh Fani pergi lagi untuk membelinya di minimarket. Fani pun pergi dan akhirnya berhasil membeli air galon. Setiba di rumah, dia melihat Rusman berada di dapur. Begitu juga Tiromsi yang berjalan mondar-mandir. Fani sebenarnya merasa heran karena sebelumnya Tiromsi tidak pernah menyuruhnya melakukan hal-hal di luar urusan kantor seperti membeli air galon. Fani bertambah heran ketika Tiromsi menanyakan, "Ada tukang jahit dekat rumahmu?" Tiromsi lalu minta Fani saat itu juga membawa celana panjangnya ke tukang jahit di dekat rumah Fani untuk memperbaiki resletingnya. Fani menuruti meskipun heran. Mengapa harus jauh-jauh membawa celana ke tukang jahit di dekat rumahnya sebab setaunya ada tukang jahit di sekitar rumah Tiromsi. Setiba di tukang jahit, Fani menelpon Tiromsi untuk mengonfirmasi kapan celana itu akan diambil. Tapi Tiromsi tidak menjawab telepon. Fani pun pulang ke rumah Tiromsi. Ketika hendak masuk ke ruang kerja, Fani kaget. Tidak seperti biasanya, pintu kaca kantor tertutup dan dililit rantai sehingga dia tidak bisa masuk. Mendadak, Tiromsi kembali menyuruhnya pergi. Kali ini untuk mengambil sertifikat di sebuah universitas. "Segera pergi, temui Rianto Sitanggang." Fani pun bergegas pergi ke universitas untuk menemui Rianto. Tapi yang ada Rianto malah bingung. "Sertifikat apa?" tanyanya, dan minta Fani menghubungi Tiromsi untuk minta penjelasan. Beberapa kali Fani mencoba menghubungi Tiromsi dan mengirim pesan WA tapi tidak ada respon. Beberapa saat kemudian barulah Tiromsi menghubunginya dan bilang, "Kau pulang saja." Fani pun pulang ke rumah Tiromsi. Dan apa yang dia temukan? Rumah kosong. Tiromsi dan Rusman tidak ada. Fani pun bertanya kepada Meme, tetangga sekaligus pemilik salon. "Orang rumah kemana?" Meme menjawab Rusman dibawa Tiromsi ke rumah sakit karena luka-luka akibat kecelakaan. Meme mengaku tidak menyaksikan kecelakaan itu. Yang dia lihat Rusman sudah tergeletak luka-luka di depan rumah Tiromsi.
Ketika Fani menanyai tetangga lain, jawaban mereka sama saja, tidak ada yang melihat kecelakaan itu. Fani yang bingung kembali ke kantor, dan tak lama kemudian dia menerima kabar Rusman telah meninggal dunia. Di persidangan, Fani juga menyinggung hubungan Tiromsi dan Gripa sang sopir. Rusman pernah mengatakan jika pergi dengan Gripa, Tiromsi tidak pernah memberitahunya. Ketika Tiromsi dan Gripa pergi bersama selama 2 hari, Rusman berkata kepada Fani, "Ngeri kali dia pergi dengan suami orang. Aku ditinggalkannya sendiri." Fani mengatakan Rusman pendiam, sedangkan Tiromsi cerewet dan temperamental. Turut hadir bersaksi di persidangan Angel Situngkir, anak Tiromsi dan Rusman. Angel mengatakan dirinya anak kedua dan saat kejadian, abangnya Pahala sedang berada di Labuhan Batu. Angel mengaku lebih dekat dengan ibunya dibandingkan ayahnya. Pada hari kejadian, menurut Angel, ketika akan berangkat kuliah di pagi hari, sang ayah Rusman sempat membantu mengeluarkan sepeda motornya. Saat itu Rusman mengeluh tidak enak badan, kepala pusing, dan penglihatan kabur. Angel menyarankan agar sang ayah beristirahat. Menurut Angel, sang ayah punya riwayat stroke meski sudah sembuh, namun kalau berbicara masih gagap atau pelo. Angel mengatakan siangnya lewat HP dirinya dihubungi sang ibu Tiromsi yang menangis dan mengabari bapak ditabrak. Menurut Angel, selama ini hubungan orang tuanya baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar. Hubungan ayahnya dengan sopir Gripa juga baik-baik saja. Angel mengatakan di rumah ada CCTV tapi tidak aktif selama 2 tahun. Angel juga menegaskan tidak benar sang ibu Tiromsi membunuh Rusman sang ayah. Memang ibunya pernah marah kepada ayahnya, tapi tidak pernah memukul sebab sang ibu bukan orang yang temperamental. Di persidangan dibeberkan perihal asuransi kematian Rusman. Pada 15 Februari 2024, Tiromsi menyuruh Angel memfoto sang ayah Rusman yang disuruh memegang KTP. Alasannya untuk keperluan kuliah. Rusman menurut saja, dia tidak tahu foto itu akan dipakai untuk pengajuan asuransi. Demikianlah 2 hari kemudian pada 17 Februari, tanpa setahu Rusman, Tiromsi mendaftarkan Rusman sebagai tertanggung asuransi jiwa pada seorang agen Prudential Life. Tiromsi melengkapi berkas-berkas yang diminta termasuk KTP, buku nikah, akta lahir, kartu keluarga, dan hasil pemeriksaan lab kesehatan Rusman. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, Tiromsi melakukan pembayaran premi asuransi per bulan sebesar Rp4.998.000 untuk masa pembayaran selama 5 tahun. Jika Rusman meninggal, maka Tiromsi akan mendapatkan uang polis sebesar 500 juta. Dan sebulan kemudian, Rusman meninggal pada 22 Maret. Dan demikianlah selanjutnya pada 20 April Tiromsi mengajukan klaim asuransi kepada pihak Prudential dengan alasan Rusman telah meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di dekat rumahnya di Jalan Gaperta. Pihak asuransi minta Tiromsi terlebih dulu melengkapi persyaratan termasuk laporan polisi, akta kematian dan hasil visum mendiang Rusman. Selanjutnya, pihak asuransi juga turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan kepada berbagai pihak, termasuk pihak rumah sakit, mendatangi TKP kecelakaan, juga menanyai saksi-saksi di sekitar tempat kejadian. Kesimpulannya, pihak Prudential tidak menemukan fakta Rusman meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Akibatnya, klaim asuransi yang diajukan Tiromsi tidak bisa dicairkan. Tak seorang pun tahu secara pasti cara Tiromsi dan Gripa membunuh Rusman. Tiromsi tak pernah mengakui perbuatannya. Demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan dan mendengar saksi-saksi serta menilai barang bukti, Majelis Hakim menyatakan Dr. Tiromsi Sitanggang SH.MH MKN terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya sendiri Rusman Situngkir yang dilakukan secara bersama-sama dengan Gripa yang buron. Pembunuhan itu dilakukan demi polis asuransi jiwa sejumlah 500 juta. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Tiromsi meresahkan masyarakat. Terdakwa seorang dosen berpendidikan tinggi namun tega membunuh suami sendiri. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan keadaan yang meringankan, terdakwa memiliki anak yang salah satunya masih kuliah, dan terdakwa yang merupakan kelahiran April 1967 dianggap sudah berusia lanjut. Majelis Hakim pun menjatuhkan vonis penjara 18 tahun kepada Tiromsi. Ini menggunakan kacamata kuda. Apa yang dikatakan daripada pihak
pihak penyidik Aibtu Usman Surya copy paste, jadi nggak usah kita beracara. Apa manfaatnya beracara? Menghadirkan saksi-saksi, mendengar. Saya seminggu sesudah itu saya melapor ke kantor polisi. Tapi saya ditarget karena tanah saya melakukan kesalahan besar selama hidup saya. Apa yang dibilang mertua saya di kampung beli tanah, saya beli, tak pikir saya sekalipun. Ternyata ditanami kebun, diapain, dikuasai oleh abang ipar. Setelah masa tua begini, bawa jadi hutan. Jadi saya mencari keadilan. Ibu, di pembelaan ibu menyatakan ada tidak romantis dengan suami. Saya berterima kasih semua media ini menghargai saya, merasa saya mahal dan berharga, sehingga kalian memberi waktu kepada saya. Terima kasih. Tidak puas dengan vonis yang dijatuhkan pada Tiromsi, JPU dan kuasa hukum korban mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan vonis lebih berat pada Tiromsi, yakni 20 tahun penjara. Namun JPU tidak mundur dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA. JPU berharap MA menjatuhi Tiromsi hukuman mati sebab telah melakukan pembunuhan berencana yang bermotif keserakahan dan rekayasa kematian. Belum diperoleh informasi tentang keputusan MA di tingkat kasasi. Mungkinkah keinginan JPU tercapai dan Dr. Tiromsi divonis mati? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.